ingat mana tu apa mana artinya. Aku tak dengan Mona pun tahu. Lagu-lagu lain. Hai, guna-guna apa? Aku dah kecil guna-guna. Masih bayi. Tak mungkin kalau udah parah. Sebab ke bahar, lantak lagi. Tak, sana ke depan. Ayo, Ibu. Nah, aduh, kemana? Aduh, nangis. Ada bak bukunya. Ada bawa buku macam tu. Jambi adalah sebuah provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera. Masyarakat Jambi terkenal keramah tamahannya, sangat menghargai para pendatang atau tamu. Maka tidak heran jika hendak ke Jambi, maka kita dianggap saudara oleh masyarakatnya. Karena masyarakat Jambi sangat melekat dengan persaudaraan dan kesatuan. Hal ini tergambar dengan istilah Sepucuk Jambi 9 Lurah. Secara geografis, kota Jambi terletak di hulu utama antara 9 sungai yang terbentang mengelilinginya. Diibaratkan, kota Jambi adalah bahagian dari wilayah utama dan menjadi tempat utama raja berdomisili, sehingga dikenal dengan durian di takok rajo, atau segala keputusan ada di tangan kepala daerah. Dari 9 sungai yang terbentang mengelilingi kota Jambi, salah satunya adalah Sungai Batang Asai. Sungai Batang Asai merupakan sungai yang melintasi desa Kasiro, yaitu sebuah desa yang terletak di bagian hulu. Itu bahasa Sanskerta. Kalau Soro Yasiru bahasa Arab itu baru jadi. Sungai baru dibuat nama, boleh jadi orang milik banyak. Sungai yang baru jadi namun itu bahasa Arab kan. Soro Yasiru Kasiro, banyak. Itu kan dalam tafsirnya. Tapi bahasa itu bahasa Sanskerta. Asal awalnya nyaliro. Orang yang datang tuh nyaliro, enak makan di sini nyaliro nih rasanya. Sudah itu dirubah jadi Kasiro. Nah, itu nyaliro artinya enak kan. Nah, jadi nyaliro bahasa itu dirubah-rubah. Jadi sekarang Kasiro. Masyarakat Kasiro dikenal sebagai suku Melayu Jambi. Suku ini sangat tergantung pada sungai yang terbentang panjang mengaliri desa tersebut. Di antaranya dalam hal mengais rezeki, yaitu transportasi air yang biasa disebut kretek, mencari ikan, sampai mencari emas yang sering disebut dengan mendompeng. Di samping mata pencarian yang utama karet, itu dasar. Di belakang banyak kebun karet. Tapi sekarang turun harga jatuh drop dari 15.000 jatuh sampai 6.000. Ini nanggung cuma adalah karet sungai. Nah, sungai itu ada emas dikit-dikit itu. Nah, di samping bertani ya sawah tetap. Iya, masih ada sawah Pak. Ya sawah tetap.
ternak ada macam-macam lah, ternak kerbau kan. Di sungai masuk apa? Dompeng. Dompeng Oh. cari emas. Kalau ini turun cari sini. Ya tinggal dulu. Saya ke sekarang tuh tak duduk kita duduk. Ya kasih harga lagi ya. Dalam hal ritual yang terkait syarat orang tua Lamo, Sungai Batangasai pun merupakan primadona. Karena ritual tersebut selalu dilakukan di Sungai Batangasai, seperti ritual mandi limau dan ritual mandi kayi. Ritual mandi limau adalah sebuah ritual mandi dengan air jeruk nipis untuk ibu hamil pada usia kehamilan 7 sampai 9 bulan, agar terhindar dari gangguan roh halus yang bisa mencelakakan si ibu dan anak. Seperti apa? Ibu yang mengandung lah hamil 9 bulan. Jadi ini tidur ada di sengelang kayu kata kami dulu ya di bawah. Tapi tidak penuh sampai batas kayu tidak disusun kan. Tidur di situ. Dintipnya de apa sanak jantan kata kami itu kakaknya. Bayi itu bercakap dengan indukannya di dalam bayi di dalam perut ibunya tadi bercakap dengan apa nama tu jangan indukan. Maknya tak ada sadar dan tidur. Iya. Anaknya yang bercakap bayi. Anaknya yang bercakap tu. Anaknya lagi masih dalam perut. Ya. Nah, itu dalam perut ibunya. Orang kata apa tu? Indukannya tu kapan dia kami nyebut kau katanya. Kami nyebut kau ya. Kata dia jawab bayi itu apa je tu kami turun kawin orang tu kawin kami berarak ya. Turun berarak kata kami itu. Orang tu kawin tu ya. Dia ambil je. Kalau kami datang je tengok dia kau je macam senayang turun je katanya. Tahu di senayang dah. Tidak tahu. Senayang kelapa tu. Kalau macam senayang kelapa tu turun, itu ialah kami nyebut je katanya. Jemput si anak. Jemput. Macam ini ya. Ini buang. Belimau kata musik kan ada. Itu syarat dukun kampung tradisional ya kan. Karena dulu belum adanya apa nih bidan, itulah pakai orang. Sedangkan untuk motong pusatnya itu tidak ada apa dah, tidak ada gunting, ini lah gunting. Kekacak. Apa baik ya. Buat ya. Kira-kira tahu beli mau lah si orang yang nama itu kan di limau ya ada limau dalam cembung maksud kami itu apa be dalam apa nih maskom nah dalam maskom itu masuk air kan masuk limau itu mungkin ada pula baca-baca ada bacaan dukun kan ada cara lama masih pakai. Supaya gimana bayinya sehat, itu kan persyaratan kan orang tua kan. Mandinya ya dibawa kan limaunya ke air kan ada di biduk ketika masih ke perahu itu masuk dalam perahu mandi dalam perahu itu ya sebulan itu 3 kali ya tiga kali itu pagi, siang, sore ya dari daun-daun kan ada yang dari jeruk nipis itu ada juga. Nah kalau dari daun-daun itu bulan ke-7, kalau bulan ke-8 mengandung itu dari jeruk nipis 7 buah jeruk nipis tuh. Umur 9 bulanan tuh dikasih makan telur tuh sama bapak kan untuk dibawa kayak tuh
7, 8, 9 tuh makan telur terus. Ya, telur ayam dusun tuh dibawa kayak. Pas awak mau mandi itu kan dibawa lah. Buang sampahnya itu tidak tangannya ini ya, kita makan telur ke kiri ke kanan buangnya. Sudah apa bedak? Dibedak, di minyak. Ada bedak lah. Kan lah kering. Lah istilahnya itu tidak ada lagi apa namanya itu bekas-bekas ada yang dipotong dari darah kan. Nah, itulah bersih. Mandi kai. Sedangkan mandi kai dilakukan setelah puputnya tali pusat bayi. Setelah pupus pusat, nah itu memang tradisi. Setelah pupus pusat, tradisinya mandi kaye gitu. Dia bawa pisang, bawa tebu, bawa anak-anak rame-rame untuk mandikan sang bayi itu ke sungai. Supaya dia menyesuaikan lah dengan air sungai dengan diri si bayi. Dalam rangkaian mandi kai ini, bagi bayi perempuan dilaksanakan sunat untuk menghilangkan kuman dan dihanyutkan dalam biduk kecil yang terbuat dari daun pisang, mengikuti aliran sungai tersebut. Kita kok hidup kok kita manusia kok segala mempunyai cita-cita kan. Tapi juga kita tuh menengok alam menterang cita-cita kita tuh lah dua. Maksudnya kata moyang-moyang awak lamu kok baratnya seperti kelapu kan makin meningkat makin ada tambahannya kan pengalamannya gitu. Ritual ini bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi si bayi dan keluarga. Mandi kai itu dukun yang bawa. Itu dukun yang bawa kalau mandi sungai itu. Kalau bidan nggak bisa Pak ya? Bisa, nggak ada di bidan. Bidan cuma mandi di rumah, kalau dia harus mandi ke sungai itu. Pas mandi pertama lah sih. Iya. Seminggu. Lahir nanti kan nanti dukunnya pulang itu kasih apa? Rantang tradisi nasi dengan lauk pauknya lah gitu lengkapnya. Sambil buang makanan tadi. Perjalanan panjang untuk memperjuangkan Cuki Budak. Cuki Budak atau imunisasi pada bayi dan anak merupakan salah satu program pemerintah untuk mempertahankan kekebalan tubuh anak yang sudah lama diimplementasikan. Untuk itu, pemerintah sudah mempersiapkan fasilitas serta vaksin agar seluruh bayi dan anak dapat diimunisasi, termasuk anak-anak yang berada di pelosok desa yang seharusnya mendapatkan imunisasi seperti halnya anak pada daerah lainnya. Perjalanan vaksin agar sampai ke desa Kasir memerlukan perjalanan yang cukup panjang, yaitu sekitar 5-6 jam perjalanan darat. Kalau vaksin itu kami ngambil dari dinas, dari dinas dulu. Permintaan dari Pusmas sesuaikan dengan sasaran bayinya yang ada di Pekansai. Sampai di sini kita masukkan ke kas kita, nanti kita baru diskusi lagi ke bidan-bidan yang ada di desa. Jadi bidan-bidan itu sesuai lagi dengan berapa sasaran yang dibutuhkan, seperti BCG berapa yang harus disediakan, kan? Itu ada di Pusmas yang menyebarkan ke bidan-bidan. Meskipun petugas menggunakan ambulans untuk mengambil vaksin ke kabupaten, tetapi perjalanan tersebut cukup sulit untuk dilalui karena kondisi jalan berlumpur dan sempit. Sehingga apabila di depan ada kendaraan yang mogok, maka mobil di belakangnya pun tidak dapat bergerak
dan harus menunggu sampai mobil di depannya bisa berjalan kembali. Ketika petugas memilih jalan sungai pun tidak kalah sulitnya. Apalagi ketika cuaca sedang hujan, rasanya tidak mungkin dalam cuaca seperti itu vaksin dapat dijemput oleh petugas. Cukik budak pada desa Kasiro belum dapat dilakukan secara optimal. Di desa ini, petugas kesehatan tidak memiliki cool box ataupun kulkas. Mereka hanya mengandalkan termos es sebagai tempat penyimpan vaksin. Hal ini membuat pelayanan imunisasi agak terhambat. Masalahnya jarak transportasi dari Sarolangun ke Batangsai udah bekerja. Pakai dari sini nanti sampai lah pagi misalnya kan, pagi lampu belum hidup, jadi langsung pakai kartu es dulu. Jadi mau tahu, dia sebenarnya kan nggak boleh pakai kayak ituan, tapi keadaan kondisi yang bikin kayak itu harus seperti itu. Hal lainnya yang menyebabkan kurangnya pencapaian imunisasi di desa ini adalah akses menuju desa yang cukup sulit. Dari puskesmas ke desa Kasiro, petugas kesehatan harus melalui jalan darat yang tidak kalah sulitnya. Hal ini diperparah dengan tenaga kesehatan yang tidak berdomisili di daerah tersebut, serta pengetahuan masyarakat tentang imunisasi yang masih kurang baik, menyebabkan banyak anak yang tidak diimunisasi, karena orang tua mereka menolak datang ke posyandu dengan alasan anak-anak menjadi sakit atau demam setelah diimunisasi. Berbagi-bagi lah. Besok ayo posyandu sore ini gitu sudah ngasih tahu kan dengan orang tua balita kan, besok posyandu di situ jam situ kan. Pas bulan pertama itu biasa datang, habis cukit kan anaknya nggak demam, habis cukit, tapi kebanyakan udah DPTHB 1 yang bulan depan DPTHB 2-nya nggak datang. Kenapa ya? Demam katanya, ngapa udah datang demam, karena sudah disuntik katanya. Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah, bersih aman dan tertib kota.